Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana keadaannya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik ya, sehat walafiat. Pada kegiatan kali ini kita akan membahas mengenai tugas dan juga PTS. Ini adalah salah satu bentuk feedback dari Bapak mengenai tugas yang telah diberikan dan juga PTS yang telah dilakukan oleh kalian pada hari Rabu. Sebelum kita membahasnya, alangkah baiknya kita membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kayak ini kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai tugas terlebih dahulu. Masih ingat tugasnya apa? Jangan lupa ya, walaupun sudah beberapa hari ke belakang seperti itu. Oke, di sini kemarin Bapak meminta untuk mengkonfigurasikan, mencari elektron valensinya dan menggambarkan struktur Lewisnya dari 3 unsur ini. Ada krypton, ada K, kemudian ada neon, kemudian ada karbon C ya. Pertama kita konfigurasikan dulu unsur K. Oke. Di sini kita lihat, wah, kepencet. K ini lihat konfigurasi elektronnya berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dan 4s1 gitu. Maka elektron valensinya ada pada kulit keempat ini ya, kulit berwarna 4. Dengan elektronnya adalah 1. Maka struktur Lewisnya bagaimana? Ini dia. Nah, kebanyakan dari kalian itu kesalahan di saat mengkonfigurasikannya seperti itu. Nah, ininya kemarin itu ada yang 4D ya, kebanyakan. Nah, ini yang benarnya ya. Bentar. Oke, 4s1. Jadi elektron valensinya mana? Ini elektron valensinya yang ada di atas elektron 1 ya. Nah, ini. Maka penggambarannya itu sini 1 elektron. Selanjutnya, oke, neon memiliki nomor atom 10, maka tulisnya 1s2, 2s2, 2p6. 10 ya. Elektron valensinya ada pada kulit nomor 2. Di sini kulit nomor 2 ada 2 ya, ada 2s2, 2p6. Maka elektron valensinya yaitu 8. Maka penulisannya gimana? Ini dia penulisan atau penggambaran dari struktur Lewisnya. Dot Lewis simbol gitu. Selanjutnya karbon. Lihat, kita melihat karbon. Nah, ini dia. Karbon memiliki nomor atom 6. Kemudian konfigurasinya berarti 1s2, 2s2, 2p6. Jadi elektron valensinya ada pada kulit 2 yaitu 2s2p. Itu elektron valensinya ada 4. Maka penggambarannya ini dia. Nah, lihat. Di sini ya 4. Harus adil ya. Sini 1, 1, 1, 1. Tidak boleh di sini 2, di sini 2, tapi di sini 02. Harusnya adil. 1, 1, 1. Kalau misalkan udah 1, 1, maka tambahin di sini 1. Boleh di sini. Gitu. Lanjut ya. Kita ke pembahasan selanjutnya mengenai PTS atau feedback PTS. Oke. Di sini nomor 1 ya. Mengenai PTS. Nah, di sini lihat kimia merupakan central science. Karena peranan ilmu kimia yang sangat penting di antara ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu kimia mempelajari tentang komposisi, sifat, perubahan suatu benda. Nah, di bawah ini, manakah salah satu komposisi senyawa air? Senyawa air ya. Senyawa air itu H2O gitu ya. H2O. Nah, di sini. Oke, nah jawabannya itu H2O ya. H2O. Ini berupa liquid. CO2 ini berupa gas, karbon dioksida, oksigen berupa gas, dan hidrogen berupa gas. Jadi jawabannya adalah H2O ya. Lanjut. Oke, nomor 2. Nomor selanjutnya, banyak gabungan atau keterkaitan ilmu kimia dengan ilmu-ilmu lainnya, sehingga menghasilkan cabang ilmu kimia yang baru. Baru-baru ini telah terjadi ledakan yang viral ya, di Libanon waktu itu. Pernah viral ya di Instagram, Twitter, Facebook juga. Snap WA juga ternyata viral ya. Nah,
Ledakan di badan. Menurut beberapa sumber, hal tersebut terjadi oleh suatu zat kimia, yaitu amonium nitrat NH4NO3. Menurut kalian, cabang ilmu kimia mana yang mempelajari tentang bom? Analitik, organik, nuklir, atau polimer? Jawabannya adalah kimia nuklir, ya. Mengenai bom itu dia nuklir. Kalau organik dia biasanya ke biologi. Ada karbohidrat, kemudian ada lipid, enzim, di sini dibahas di sini organik. Analitik ini lebih ke menganalisis, ya, analitik. Senyawa apa yang ada pada ini, senyawa apa yang ada pada minuman kita, senyawa apa yang ada pada misalkan air comberan, misalkan senyawa apa yang ada pada minuman jus mangga dan lain sebagainya seperti itu. Lanjut di sini, nah ini ada lambang-lambang, ya. Dalam bahan kimia suka ada, di laboratorium juga ada peringatan-peringatan ini. Oke, saya bacakan. Asam klorida atau HCl, ya, merupakan salah satu senyawa yang bersifat korosif. Lambang manakah yang menunjukkan korosif? Ayo, yang mana? Ini dia penjelasannya. Yang pertama, ini adalah mudah meledak, ya. Kelihatan dari gambarnya, ya, meledak. Seperti itu. Lanjut, yang kedua, beracun atau toksik, ya. Ini bukan tengkorak artinya, tapi beracun atau toksik. Kemudian korosif atau mengiritasi. Nah, ini dia. Berarti jawabannya sudah diketahui, ya. Itu yang C. Tuh, ini yang keempat, ini lambang pengoksidasi. Nah, kalian harus tahu nih, korosif HCl itu ketika HCl atau asam klorida ini memiliki konsentrasi yang sangat tinggi atau pekat, HCl ini pekat gitu. Kalau istilah kita mah kental, ya, sangat kental gitu. Nah, kalau misalkan kena baju kita saja, ini bisa sampai bolong gitu, ya. Apalagi kalau kena tangan, ini bisa sampai melepuh. Jadi harus hati-hati. Oleh karenanya, seorang ahli kimia harus mengetahui lambang-lambang yang ada pada laboratorium, terus pada bahan-bahan kimia, karena banyak bahan-bahan kimia yang berbahaya. Salah satunya adalah asam klorida. Seperti itu. Lanjut. Nah, ilmu kimia merupakan yang banyak melakukan eksperimen di laboratorium. Benar banget, ya. Itu kebanyakan ilmuwan-ilmuwan kimia ini bereksperimen di laboratorium. Tentunya dalam melakukan eksperimen, seorang kimiawan harus melakukan sesuai dengan langkah metode ilmiah. Di bawah ini, manakah langkah-langkah metode ilmiah? Yang pertama ini sebenarnya tanpa harus menghafal pun kalian harus bisa sih, ya. Karena metode-metode ilmiah ini biasanya sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pengamatan terlebih dahulu. Setelah pengamatan, perumusan hipotesis. Setelah pengamatan sudah dirumuskan hipotesisnya apa, kemudian diuji hipotesisnya benar atau tidak. Kemudian menarik kesimpulan. Kesimpulan itu benar atau tidak. Kemudian membuat laporan jika benar kenapa, jika tidak benar kenapa. Seperti itu. Hipotesis, ada yang tahu hipotesis apa? Ya, hipotesis itu dugaan sementara yang perlu dibuktikan, seperti itu. Jadi sudah mengamati, kita mengamati, oh ini mungkin gara-gara ini. Misalkan Andi naik motor terjatuh. Mengamati terjatuhnya Andi, kemudian diamati, oh kemungkinan Andi ini jatuh karena ini. Dan dibuktikan gitu, ya. Mulai pengujian reka adegan seperti itu. Kemudian ditarik kesimpulan. Nah, dan diambillah laporannya. Itu dalam bentuk sehari-hari, ya, bukan dalam ilmu kimianya. Kalau dalam ilmu kimia, misalkan ada senyawa bakso, misalkan senyawa bakso. Kita mau makan bakso. Nah, kita ingin tahu nih, kita mengamati bakso, kok ada asam-asamnya, ya. Mungkin di sini ada senyawa asam di bakso ini, gitu. Seperti itu. Nah, itu hipotesis. Mungkin ini ada asam. Lalu dibuktikanlah di eksperimen, di laboratorium, gitu. Nah, ini pengujian hipotesis. Nah, diujilah, oh ternyata baksonya itu menggunakan cuka, CH3COH, gitu, asam karboksilat, CH3COH. Nah, berarti kesimpulannya bahwa hal itu benar adanya asam pada bakso itu karena adanya asam karboksilat. Jadi jawabannya sini A, ya. Pengamatan, merumuskan hipotesis, kemudian diuji hipotesisnya, disimpulkan, kemudian dibuatlah laporan. Seperti itu, jawabannya adalah A. Oke, sampai sini, ya. Betul nih, poinnya 3. Kalau betul. Lanjut. Oke.
Selanjutnya, COVID-19 merupakan jenis virus yang menyerang sistem imun tubuh. Ya, virus itu menyerangnya imun tubuh ya, seperti flu dan lain sebagainya itu menyerang imun tubuh. Baik, kita lanjut. Penelitian berkaitan, saya ulangi lagi ya. COVID-19 merupakan jenis virus yang menyerang sistem imun tubuh. Nah, virus ini kebanyakan ya, setiap virus itu menyerangnya imun tubuh biasanya. Seperti kita flu dan lain sebagainya itu menyerangnya imun tubuh seperti itu. Nah, sekarang banyak ilmuwan yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan meningkatkan kekebalan tubuh. Karena berbicara virus hanya akan mampu dilawan oleh sistem imun, jadi sistem imun tubuh. Hal ini merupakan peran kimia dalam, itu jawabannya adalah B, kesehatan ya, lebih tepatnya ke B. Seperti itu. Selanjutnya, suatu unsur memiliki nomor atom 9 dan jumlah neutron 10. Apa lambang unsur tersebut dan berapa nomor massanya? Masih ingat ini mengenai materi-materi pada minggu lalu, kalau tidak salah ini pada bab 2 ya, setelah apa? Ini tentang atom kalau nggak salah dari keperiodikan. Oke, di sini kita ada pembahasannya. Nah, ingat di sini ada suatu unsur atau atom. Ini A adalah nomor massa dan Z adalah suatu nomor atom. Kemudian atau nomor atom sama aja kayak jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, kemudian di sini ada XX yaitu suatu atom atau suatu unsurnya. Nah, ini bisa Cl atau misalkan karbon dan lain sebagainya ya, ini lambang unsur. Nah, selanjutnya ini kan ditanyakan berapa lambang unsur tersebut dan apa nomor massanya. Untuk nomor massa ini ada rumusnya nih. Nah, yang pertama ini rumusnya yaitu jumlah proton ditambah jumlah neutron. Seperti itu. Jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Sudah diketahui ya, nomor atomnya 9 dan neutronnya adalah 10. Maka nomor massanya adalah 19. Unsur yang memiliki nomor atom 9 yaitu unsur F ya, fluor. Jadi jawabannya adalah B. Lambangnya F, nomor massanya adalah 19. Oke. Ini ya, ini kalau betul 3 poin, ini pun yang tadi 3 poin. Oke, selanjutnya apa yang membedakan teori atom Rutherford dan juga atom Bohr? Kita lihat gambar di sini. Nah, lihat di sini. Lihat ini. Rutherford ini mengatakan bahwa elektron ini elektron ya, ini elektron bergerak mengelilingi inti atom. Kata Rutherford kemudian dilengkapi lagi, diperjelas lagi oleh atom Bohr ya, oleh Niels Bohr. Ini makanya sebut ini teori atom Bohr, bahwa elektron ini memiliki tingkat energi. Maka jawabannya ini. Setiap elektron ini memiliki tingkat energi. Jawabannya adalah A. Ini elektron mengelilingi inti atom. Kemudian menurut Bohr dilengkapi bahwa elektron ini memiliki tingkat energinya. Masing-masing yang berbeda-beda. Selanjutnya, nomor selanjutnya ini. Menurut teori atom Bohr, katanya, jumlah maksimum elektron tergantung pada kulitnya. Berapakah jumlah maksimal elektron kulit M? Oke. Nah, lihat di sini Bohr ya, sama. Oke. Ini adalah inti atom. Ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga adalah atom Bohr ini. Kulit pertama namanya kulit ini yang K, kulit K, kemudian L, M ya. Ini K, L, M. Oke. Nah, kulit K ini N atau kuantum utamanya itu adalah 1 gitu. Kemudian yang L ini kuantum utamanya 2. Dan M itu kuantum utamanya adalah 3. Nah, untuk mengetahui jumlah maksimal pada setiap kulit, jumlah maksimal elektron pada setiap kulit, itu ada rumusnya teman-teman. Nah, ini dia. Jumlah elektron maksimumnya sama dengan 2 N dipangkatkan 2. Ingat ya, N dipangkatkan 2. Jadi, N-nya dulu dipangkatkan 2, baru dikali 2. Jangan 2 dikali N, baru dipangkatkan 2. Seperti itu. Kita coba. M itu berarti 3 ya di sini ya N-nya. Nah, 3 tulis 2, N 2 kali 3, 3 dipangkatkan 2. Berarti 3 kali 3, 3 dipangkatkan 2 berarti 3 kali 3 ya.
9, 9 kali 2, 18. Maka elektron valensi, jumlah elektron maksimal pada kulit M itu adalah 18. Jawabannya adalah C. Jika benar, kalian mendapatkan nilai 3. Tambah lagi ya. Oke, lanjut. Paham ya? Oke, ini tentukan bilangan kuantum N, L, M, dan S. Kuantum utama, kuantum azimut, kuantum magnetik, dan kuantum spin. Nah, pertama, pada atom P ini kita harus mengkonfigurasikan yang terlebih dahulu. Kita konfigurasikan, ditemukanlah elektron valensinya ada pada sini. Pada kulit 3P. Nah, N adalah bilangan kuantum utama dilihat dari kulit terluar. Lihat kulit terluarnya berarti ini 3 ya. Nah, berarti N-nya adalah 3 gitu. Gampang kalau N itu dia lihat aja kulit terakhirnya nih. Berarti kalau misalkan di sininya kulit terakhirnya 3, berarti jawabannya N-nya 3. Kalau misalkan kulit terakhirnya 2, berarti dia N-nya 2 gitu. Paham ya? Oke, lanjut. L, kuantum azimut atau bentuk orbital. Ini dilihat, saya akan ganti ya. Ininya menjadi pen, ya bisa dicoret-coret. Nah, kita lihat bahwa dia itu kulit terakhirnya itu ada di 3P ya. Ya, P. Ini ketentuannya bahwa kuantum azimut itu kalau S itu L-nya 0, P itu 1, D itu 2, dan F ini 3. Nah, diketahuilah bahwa P ini kulit terakhirnya itu yang ini ada pada P ya. 3P otomatis L-nya yaitu 1. Ini karena ini P maka L-nya 1. Kita contohnya tadi ini N-nya 3 ya. Saya belum lupa dicontoh ini 3. Kemudian ini L-nya adalah 1. Kita lihat ini. Oke, selanjutnya. Nah, kuantum magnetik. M itu kuantum magnetik dan S itu kuantum spin. Kenapa saya gambarkan sama? Karena ini saling berkaitan ya. Oke. S. S itu 0 kan tadi L-nya. Nah, ini 0. Tulis di sini 0. Berarti dia memiliki hanya 1 kamar. Ini. 1 kamar diisi 2, maksimal 2 elektron. Benar kan? S itu 2. 1 S2 ini S bisa diisi 4 ya. 2, 2. Nah, itu. Kemudian P. P ini L-nya 1. Berarti tulisnya 1, 0, min 1. Dia memiliki 3 kamar untuk P. Gitu. Ya. Berarti jumlah maksimal elektronnya ada 6. Benar nggak kalau P ini 6? Benar ya. Kalau P ini 6. Oke, selanjutnya D. D itu tadi dikatakan bahwa L-nya 2. Berarti tulisannya dia memiliki 5 kamar. 2, 1, 0, min 1, min 2. Gitu. Ya. Ingat, 1 kamar diisi hanya boleh 2. Kemudian F. F ini L-nya 3. Berarti yang punyanya 7 kamar. 3, 2, 1, kamar 0, kamar min 1, kamar min 2, kamar min 3. Lalu bagaimana cara pengisiannya? Bentar, ada iklan ya. Oke. Pengisiannya kita contohkan yang ini, kita lanjut dulu ya. 3P3 dia memiliki 3 elektron ya di P ini. Maka kita isi. Isinya harus atas dulu semua set 1, kemudian 2, kemudian 3 gini. Otomatis magnetiknya adalah 1, min 1 ya, karena elektron terakhirnya jatuh pada min 1 ini. Gitu. Berarti kita tulis dulu M-nya adalah min 1 di sini ya. Oke, S-nya di mana? S itu ada 2 kemungkinan, bisa plus setengah atau minus setengah. Itu aja jawabannya. Kalau misalkan panah terakhirnya menghadap ke atas, dia berarti plus setengah. Kalau dia ke bawah berarti minus setengah. Berarti karena ini panah terakhirnya ke atas, maka dia setengah. Minus plus setengah di sini. Oke, jawabannya ini. Nah, ini pengisiannya harus gini ya, harus semuanya ke atas dulu, kemudian baru ke bawah dimulai lagi dari sini. Misalkan ini akhirnya adalah 3P5. 3P5 kita tulis di sini 3 nah gini ya. 0 ini 1 ini 1.
Nah, tulisannya gimana? Misalkan ini elektron valensinya 5 ya. Ini 3p5. Otomatis kita tulis 1, penulisannya ini 2, 3, kemudian 4, 5. Nah, berarti M-nya adalah 0, kemudian ini M-nya 0, ya. M 0 itu, kemudian S-nya adalah setengah, minus setengah. Nah, gini, minus setengah. Kita karena lihat di sini. Oke, paham ya? Lanjut. Oke, tentukanlah periode beberapa unsur di bawah ini dengan cara menceklis angka yang benar. Nah, pertama ada CA. Nah, kita konfigurasikan terlebih dahulu. CA ini memiliki nomor atom 20, berarti 1S, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 10, 20. Berarti lihat kulit terluarnya, berarti ada kulit 4 nih. Otomatis dia periodenya periode 4. Nah, berarti C ini periodenya periode 4. Kemudian SC selanjutnya. Nah, SC juga kita konfigurasikan. Dia mempunyai nomor atom 21. Kemudian kulit terakhirnya ada pada kulit 4 nih. Otomatis periodenya adalah periode 4. Kemudian saya ini harusnya CS ya. Saya typo, mohon maaf. Tapi jawabannya benar. Nanti dibonuskan saja ya. Berarti ini 3, poinnya ini 3, ini 3 kalau benar. Kita konfigurasikan dulu, ini bonus ya. Lumayan kan 3, kalau nilainya 97, kalau ini dibenarkan, ini yang salah dibenarkan, otomatis kalian nilainya 100. Keren. Oke, kita konfigurasikan, sudah dikonfigurasikan, ditemukanlah kulit terluarnya ada pada kulit 6, otomatis dia ada pada periode ke-6. Jawabannya ini. Oke, sip. Paham ya? Ini poinnya 9 kalau betul semua. Ini 3, ini 3, ini 3. Lanjut. Nah, ini gambar manakah yang menunjukkan bentuk orbital pada elektron terakhir pada unsur 30 pada unsur SR nomor atomnya 38 ya. Yang pertama, seperti biasa dikonfigurasikan terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian kita ketahuilah ini dia ada pada kulit 5S elektron valensinya. Ingat tadi kan dikatakan bahwa bilangan kuantum azimut ini adalah bentuk orbital. Ini yang menentukan karena dia ada pada kulit 5S nih, pada S nih ya. Otomatis dia gambarnya adalah ini. Ini dia bentuk orbitalnya S. Nah, itu jawabannya adalah A. Gitu. Ini sebagai pengetahuan, ini P, ini D. Ini kan P ini kan P ini kan memiliki 3 kamar ya. Ingat, masih ingat? P itu memiliki 3 kamar. Aduh, gambarnya jelek nih. Nah, ini dia kamarnya. Ini kamarnya. Misalkan dia ada tadi P ya. P ini kuantum magnetiknya kan ada 3 ya. Elektronnya ada 3. Berarti kuantum magnetiknya berarti ini. H-1. Ini dia. Px, Py, Pz. Nah, kemudian S itu apa sih? Nah, S itu ini arahnya. Arah perputaran elektronnya. Nah, ini perputaran elektronnya. Kalau misalkan plus setengah itu arah jarum jam, kalau minus setengah itu berlawanan arah jarum jam. Seperti itu. Ini sebagai pengetahuan ya. Kalian mudah-mudahan lebih paham dan baca lagi bukunya. Oke? Sip. Lanjut. Ini unsur F memiliki nomor atom 9 termasuk ke dalam golongan berapa unsur F? Nah, ini gampang ya. Ini dengan cara dikonfigurasikan nih. F kan nomor atomnya 9 berarti 1S2 kemudian 2S2 itu aduh susah 2S2 kemudian 2P 2P5 otomatis lihat nih, kalau lihat golongan itu dilihatnya dari ini elektron valensinya 7, berarti dia 7A. Nah, untuk ini di bawah ini berapa kak? Di bawah ini beberapa unsur halogen. Halogen itu 7A ya, F, Cl, Br, I. Nah, manakah unsur halogen yang mungkin nomor atom 35? Nah, ini hafalan ya kalian.
Jawabannya adalah BR. Lanjut. Oke, di bawah ini ada beberapa unsur dalam tabel periodik. Urutkanlah unsur-unsur di bawah ini sesuai dengan jari-jari atom yang terkecil ke yang terbesar. Nah, dalam tabel periodik ini ada yang namanya tren atau kebiasaan-kebiasaan, tapi ada juga yang keluar dari kebiasaan seperti itu ya. Nah, untuk tren dari jari-jari atom itu begini. Nah, lihat ya, ini unsur yang di sini adalah unsur yang memiliki jari-jari atom yang terbesar. Nah, di sini ya, berarti yang di sini paling terkecil. Gitu, ya. Maka di sini jawabannya gimana? Ini adalah unsur gas. Kebetulan ini unsur gas mulia semua ya. Ini, maka jari-jarinya berurutan ya. Yang paling terkecil berarti dari sini. Helium, tambah yang kedua neon, yang kita contoh aja ya. Helium ke satu, yang paling kecil. Yang kedua ada Ne. Yang ketiga ada apa? Ini ada Ar. Oke, yang keempat ada krypton, Kr. Ini keempat. Kelima itu adalah berarti xenon. Ini ya berarti urutan dari yang terkecil ke terbesar. Gitu. Benar kan ya? Bisa ini paling kecil berarti di sini. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, ini sama pertanyaannya, cuman ini diurutkan dari keelektronegatifannya dari yang terkecil ke terbesar. Ini pun sama, ada trennya atau ada kebiasaannya dan juga ada yang keluar dari kebiasaan. Seperti itu. Oke, nah tapi trennya berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Kalau jari-jari atom yang terbesar di sini ya, ini jari-jari atom terbesar di sini kan, tapi ini di sini. Nah, berarti ini terbesar, di sini terkecilnya. Nah, di sini tanyakan bahwa urutkan yang terkecil ke terbesar. Ini golongan ini. Golongan 7A. Berarti yang paling terkecil dimulai dari AT ya. Berarti yang pertama ada AT. Kemudian yang kedua ada I. Oke guys, itu ada suara anak kecil ya. Kemudian ada BR. Kemudian selanjutnya ada CL. Keempat, kelima yang paling besar berarti adalah F. Selanjutnya, paham ya? Ini trennya gampang kok. Nah, selanjutnya ini dia. Tren ini ditanyakan ionisasi dari yang terkecil ke terbesar. Ini trennya sama kayak tadi. Apa ke elektronegatifan ya? Ini sama berarti diurutkan lagi yang pertama AT ya. Kedua I gitu. Ya, yang terkecil. Terkecil ketiga apa? BR. Yang keempat CL. Kelima berarti F. Gitu. Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, ini untuk konfigurasi elektron kalian bisa ya. Nah, ini 20 berarti yang jawabannya ini. 1S, 2S. Nah, harus 20 jawabannya ini. Ini sudah mulai azan ya. Mohon maaf kalau nggak kondusif suaranya. Ini NA. Matamnya 11, 10, 11 jawabannya ini. Kalian harus bisa ya mengkonfigurasi, harus sudah pandai. Oke. Sip, selanjutnya ini CL memiliki atom 17 dan C ini atom 6. 17 itu ada di 2, 10, 17 berarti ini jawabannya. Kemudian yang ini 6 2S2 ini ya jawabannya. Kalau benar semua kalian dapat nilai 100, kalau misalkan tidak, misalkan ada yang salah nih, lihat aja poinnya, berarti kalian salahnya di mana, tinggal dikurangi dari 100. Gitu. Ditambah aja tadi ada bonus ya 1 plus 3 lumayan. Kalian. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai pembahasannya. Ada tekan bakpao. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya, pembahasan mengenai tugas dan juga PTS sudah selesai. Sini saya ada sedikit kata-kata. Nilai bukanlah akhir dari segalanya, betul ya? Nilai bagus, jelek, bukan akhir dari segalanya. Tetapi kadang kita perlu nilai untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kita dan apa yang harus kita lakukan ke depannya atau memperbaiki. Apakah kita harus memperbaiki atau kita dibiarkan saja? Ingat ada suatu hadis yang mengatakan
apabila kita sama dengan hari kemarin, itu kita termasuk dalam orang-orang yang rugi. Tapi kalau kita lebih baik dari sekarang atau dari hari kemarin, hari sekarang lebih baik dari hari kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang beruntung. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang sudah dijelaskan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.